Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Saiful Muhid, peserta Latsar CPNS Kementerian Hukum dan HAM gelombang 4 angkatan 27 kelompok 1. Di sini saya akan membahas agenda 1 sikap perilaku bela negara dengan topik analisis isu kontemporer. Topik yang akan kita bahas pertama yaitu perubahan lingkungan strategis. Perubahan. Ada banyak statement dari para ahli mengenai perubahan ini. Yang jelas perubahan itu adalah suatu hal yang pasti terjadi dan kita harus mempersiapkan masa depan yang akan selalu berubah, dan kita tidak boleh menjadikan masa lalu kita sebagai patokan untuk menghadapi kesuksesan di masa depan. Makanya kita menghadapi perubahan harus disiapkan dari sekarang. Ada beberapa hal yang menjadi kunci PNS profesional. Yang pertama, dapat bisa mengambil tanggung jawab. Yang kedua, menunjukkan sikap mental positif. Yang ketiga, menguatkan keprimaan. Yang keempat, menunjukkan kompetensi. Yang kelima, memegang teguh kode etik, agar kita bisa profesional dan bisa menghadapi perubahan-perubahan yang ada saat ini. Kemudian isu-isu strategis kontemporer. Yang pertama ada korupsi. Kita ketahui korupsi ini merupakan masalah yang di Indonesia masih ada, masih sangat banyak. KPK terus banyak menyelidiki kasus-kasus korupsi dan banyak juga yang terungkap. Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih jadi negara yang korupsinya cukup tinggi. Kemudian narkoba, ini merupakan masalah besar di Indonesia yang sampai saat ini mungkin peredaran narkoba di Indonesia masih sangat besar, dan ini menjadi tantangan kita semua. Kemudian ada terorisme juga masih terjadi juga di Indonesia. Terorisme itu apa sih? Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, dan lain-lain. Kemudian ada money laundry atau yang dalam bahasa Indonesia artinya pencucian uang, ini juga masih menjadi isu kontemporer. Kemudian ada proxy war, dan kemudian ada juga kejahatan mass communication, yaitu ada cybercrime, hate speech, dan hoax. Cybercrime sendiri ini bisa terjadi peretasan ataupun pencurian data. Hate speech itu penggunaan kata-kata kasar atau di media sosial, dan hoax itu berita bohong. Hate speech ini bisa jadi ujaran kebencian. Teknik analisis isu yang bisa kita gunakan ada beberapa. Yang pertama ada teknik tapisan. Teknik tapisan ini bisa menggunakan metode USG atau artinya urgency, seriousness, dan growth. Jadi kita bisa, urgency itu seberapa mendesak suatu isu itu akan dibahas. Kemudian seriousness itu seberapa serius isu itu akan dibahas. Kemudian growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut. Kemudian ada teknik mind mapping, kita bisa memetakan apa saja isu-isu tersebut. Kemudian ada juga fishbone diagram, jadi kita akan menarik satu garis di mana nanti akan ada satu titik di mana itu merupakan isu yang akan kita bahasnya. Dengan selanjutnya ada analisis SWOT, ini juga strength, opportunity, weakness, dan threat. Ada kekuatan, peluang, ancaman, itu di SWOT. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.